Mirah. Babu Pak Sutaryo Mirah namanya. Tapi sudah sebulan mereka pindah ke Magelang. Jawab pemilik warung. Orangnya seperti apa, Bu? Samin bertanya memburu. Semampai, berkulit kuning. Dari desa Ketunggul, Gunung Kidul. Desanya saya tidak tahu, tapi memang dari Gunung Kidul. Samin merasa dadanya sesak oleh kegembiraan. Apakah ia membawa seorang anak perempuan kira-kira berumur 3 tahun? Pemilik warung mengerutkan kening. Rasanya tidak, tapi bisa saja anaknya dititipkan pada salah seorang saudaranya. Jarang orang mau menerima pembantu yang membawa anak. Bapak familinya. Suaminya, sahut Samin. Debu dan Mutiara, karya Tutinonka, narator Hanifah Abu Marzuki. Samin terus saja berjalan. Tahu-tahu ia sampai di sebuah pasar. Di atas pintu masuk pasar itu dapat dibacanya tulisan Pasar Ngasem yang sudah mulai kabur. Tanpa dikehendakinya sendiri, kakinya berbelok masuk ke dalam pasar. Ia tidak tahu mengapa ia masuk ke situ, padahal tak ada uangnya sesen pun. Samin berjalan di antara bakul-bakul kubis, keranjang-keranjang, karung-karung goni, dan bangu-bangu tempat orang berjualan. Lalu goni-goni dan kubis-kubis habis, diganti dengan kandang-kandang ayam, itik, dan burung. Rupanya ada pasar hewan juga di situ. Samin berjalan lambat-lambat sambil melihat-lihat ke dalam sangkar burung. Banyak merpati bagus-bagus, juga burung puter dan cucak rowo. Ayahnya dulu di desa, ketika mereka belum jatuh miskin, punya banyak merpati yang elok. Di tengah lapangan desa yang luas, Samin biasanya melepaskan merpati-merpati yang dibawanya dari rumah. Merpati-merpati putih itu akan terbang dengan indahnya mengelilingi udara bersih di atas sawah, melenggang dan mengerling pemiliknya dari atas, lalu seperti arak-arakan kapas, mereka meluncur pulang ke rumah. Saat-saat seperti itu adalah saat-saat yang paling menggembirakan bagi Samin yang masih kanak-kanak. Ia akan berteriak-teriak gembira dan berlari menyusul merpatinya pulang ke rumah. Namun, ketika kehidupan makin sulit karena panen yang terus-menerus gagal, satu demi satu, merpati-merpati itu tidak pulang ke rumahnya. Ayahnya membawa sangkar-sangkar mereka ke kota, dan di sanalah makhluk-makhluk yang indah itu menerima nasibnya, ditukar dengan beras atau gaplek. Samin tak tahu lagi kemana merpati-merpatinya akan pulang sesudah itu. Beli merpati, Pak. Bagus ini, mudah dilatih dan cepat omah. Bulunya luar biasa bukan, Pak? Lihat kakinya, kecil ramping, tapi kuat dan cekatan. Tidak mahal, Pak. Cuma 600 rupiah. Kalau tidak percaya, Bapak boleh pegang bulunya yang halus atau paruhnya yang licin, kata si penjual menawarkan barang dagangannya seperti memperkenalkan seorang putri dari kayangan. Samin menggeleng, cepat-cepat beranjak dari tempat itu.
merpati tadi memang luar biasa indah. Bulunya kelabu kebiru-biruan dengan semburat warna merah pada beberapa bagian tubuhnya. Paruh dan kakinya kuning cemerlang. Tapi 600 rupiah. Bahkan 1 sen untuk memperlakukan perutnya dengan baik pun ia tak punya. Sudahlah, nasib belum terlalu baik untukmu, Samin. Monyetnya mau dijual, Pak. Seseorang menggamit lengan Samin. Samin terperanjat. Monyetnya mau dijual? Ya Allah, orang gila macam apa pula ini yang bertanya? Ia sedang hendak menggelengkan kepala keras-keras ketika timbul pikiran lain dalam kepalanya. Ia ingin tahu berapa harga seekor monyet kalau dijual. Diam-diam, rupanya selama ini ia memanggul uang di bahunya, entah berapa. Bapak mau beli? Tanyanya kepada orang yang menggamitnya. Berapa? Tanya orang itu, seorang lelaki kurus tinggi dengan kumis sapu lidi. Berapa? Bagaimana aku tahu harga monyet? Samin kebingungan. Ia tidak berani mengajukan harga. Berapa Bapak mau beli? Samin bertanya. Cara paling bodoh untuk seorang penjual. Si lelaki kurus mengamati Cilik dengan teliti, menaksir-naksir, memijit-mijit tubuhnya. Cilik tahu hidup matinya diincar orang asing, merapat ke leher Samin kuat-kuat. Matanya yang kecil hitam memancarkan ketakutan yang teramat sangat. 200, kata si kurus menjatuhkan harga. Samin tercengang dan bimbang. 200 rupiah. Ia bisa makan enak selama 10 hari dengan jumlah itu. Nasi pecel, gudeg dengan seiris kecil telur, dan tentu saja teh kental manis. Bagaimana? Boleh, desak calon pembelinya. Namun tiba-tiba terbayang sangat jelas di benak Samin pulau yang kering keruntang tanpa ada air dan makanan, dan bangkai gede yang mati kelaparan. Lalu terasa tangan Cilik mencengkeram bahunya dengan ketakutan. Seperti dicambuk setan, Samin melangkah tergesa-gesa meninggalkan si kurus. 300. Tapi Samin tidak mau mendengar lagi. Hampir berlari ia meninggalkan pasar dan segenap keributannya. Kalaulah Nyonya Wardani seorang Ndoro seperti keyakinan Samin, maka ia adalah Ndoro yang tidak terlalu buruk. Ia memang menyadari ketinggian martabatnya dan menempatkan dirinya tepat pada posisi itu, tapi tak membuatnya menjadikan orang di bawahnya sebagai alas kaki. Suaminya, Tuan Hadinoto, memiliki saham besar pada sebuah pabrik gula di Surakarta. Di samping mengusahakan penginapan untuk orang-orang bule yang datang untuk melihat, mengagumi, dan berbasa-basi tentang keramahan penduduk negeri. Nyonya sering pergi untuk urusan-urusan yang tak diketahui Samin bersama nyonya-nyonya lainnya. Tuan juga sering pergi, walau jarang pergi bersama-sama dengan nyonya. Anak-anak mengisi waktu dengan kesibukan dan kesenangannya sendiri-sendiri. Walau bagaimana, keluarga itu menyenangkan Samin. Pemuda yang pertama kali dilihat Samin adalah anak sulung dari 5 orang anak dalam keluarga itu. Si bungsu, anak perempuan berumur 8 tahun yang masih duduk di kelas 2 sekolah dasar, sangat menyukai Cilik. Bila Samin sedang bekerja membersihkan kebun atau mengisi bak mandi,
Cilik diikatnya dengan seutas rantai kecil di pohon jambu air yang tumbuh di halaman depan. Cilik sendiri tahu martabat dan tidak pernah nakal. Tapi Samin khawatir teman-teman majikan kecilnya akan membuat Cilik panik dan lari. Sinem, pembantu tua itu, tak begitu kejam lagi memandang kepadanya. Dan Tumi, pembantu yang lebih muda dan lebih cantik, bahkan sering melayangkan senyumannya dengan manis. Tapi Samin terpaksa masih harus tidur di serambi-serambi masjid yang sekalipun bersih dan lapang, tapi sering dingin luar biasa. Hari itu Samin datang terlambat. Jam sudah menunjukkan pukul 11 lebih ketika ia sampai di rumah majikannya. Kebetulan pula Nyonya tidak pergi. Maka tak bisa dielakkan, ia harus menjawab pertanyaan-pertanyaan Nyonya untuk keterlambatannya. "Kau terlambat lama sekali," tegur Nyonya. Tidak keras dan tidak kasar, tapi toh tetap teguran. "Maaf Doro," Samin menjawab rendah. "Dari mana?" "Saya barusan dari kantor polisi, Doro." "Kantor polisi? Apa urusanmu ke sana? Jangan bilang kau mau melamar jadi polisi." Nyonya menunjukkan keheranannya dengan baik. Maka Samin pun bercerita. Malam itu, ia tidur di serambi Masjid Danunegaran. Begitu nyenyak ia tidur, hingga tak mendengar beberapa orang mengendap-endap masuk serambi yang telah digelapkan, mencongkel pintu ruang dalam, dan mengangkuti jam dinding besar, pengeras suara, dan beberapa lampu Petromax. Tahu-tahu menjelang subuh, dia dibangunkan tukang azan, ditanyai tentang barang-barang yang telah lenyap. Samin mengaku tak tahu dan tak mendengar apa-apa. Tapi orang yang telah berdatangan semakin banyak tak percaya. Mereka menuduh ia bersekongkol dengan pencuri. Pura-pura tidur di situ, tapi diam-diam menyelidik harta masjid. Samin dibawa ke kantor polisi. Ditanyai macam-macam, sampai ke hal-hal yang sama sekali tidak diketahuinya. Tapi karena tak ada bukti, akhirnya dilepaskan. Dan disinilah ia sekarang, di hadapan Nyonya pada jam 11 siang. Nyonya mendengarkan dengan rasa tertarik dan iba. "Kau dipukuli polisi?" "Tidak, Doro," sahut Samin dengan keheranan. "Apakah polisi suka memukul?" "Kadang-kadang." Nyonya menghela napas. "Kalau kau dianggap orang jahat." Samin berdiam diri. Dianggap? Apakah jahat atau tidaknya seseorang ditentukan oleh anggapan orang lain? "Nah," kata Nyonya kemudian, "kurasa kau lebih baik tinggal di sini. Hanya ada gudang, tapi kalau kau mau, kau dapat membersihkannya. Nanti kusuruh Tumi memberimu tikar dan bantal." "Terima kasih, Doro." Samin membungkuk dengan hormat. Gudang itu tak seberapa luas, berisi alat-alat pertukangan, segala macam perkakas berkebun, dan beberapa perabot rusak. Samin membersihkan sudut yang agak jauh dari pintu, membentangkan tikar pemberian Tumi, dan meletakkan bungkusan kainnya di situ. Tumi tersenyum manis. "Kang Samin sekarang tinggal di sini, bukan? Tentu menyenangkan. Kalau ada tontonan wayang, maukah Kang Samin menemani? Dan kita bisa ngobrol-ngobrol lebih banyak." Samin tersenyum saja, mengucapkan terima kasih
untuk kebaikan hati Tumi. Ketika masih tidur di masjid, Samin bisa pergi meneruskan pencariannya begitu pulang dari tempat nyonya, tanpa perlu minta izin kepada siapapun. Tapi, kini ia tinggal di rumah nyonya, dan tentu tak boleh pergi datang semaunya. Tapi, ia juga tak bisa menghentikan begitu saja usahanya untuk menemukan Mirah. Sebab justru untuk itulah kini ada di kota dan bekerja pada orang. Mungkin nyonya mau memberi izin kalau ia menceritakan sejujurnya. Siapa tahu? Mencari istrimu? Tapi bagaimana mungkin sampai kau tak tahu kemana istrimu pergi? Dan sudah 2 tahun katamu? Entah sudah berapa kali nyonya dibuat terheran-heran oleh tukang kebunnya yang baru itu. Tidak ada cara lain bagi Samin kecuali bercerita, lengkap dari awal hingga akhir, sampai ke hal-hal yang sekecil-kecilnya. Dan nyonya memandangnya dengan makin keheranan, makin takjub. 4 bulan berlalu begitu saja. Samin sudah menjelajahi hampir sepenuh kota. Kini berani dikatakannya, tak seorang pun mengenal setiap sudut kota lebih dari dirinya. Berkat pengalaman, kini ia tahu, tak perlu mengetuk setiap pintu rumah untuk menanyakan seorang perempuan bernama Mirah dengan anak perempuannya. Di satu perkampungan, biasanya para pembantu rumah tangga saling mengenal satu sama lain. Ia cukup mencari 1 orang dari mereka, dan ia akan segera tahu apakah Mirah ada di perkampungan itu atau tidak. Tapi untuk daerah pertokoan, rumah-rumah di pinggir jalan besar, dan pemukiman elit, ia terpaksa juga menanyakan satu persatu. Di daerah semacam itu, orang sering tak mengenal dengan tetangga sendiri. Bukan hanya rumah-rumah yang didatangi, melainkan juga pasar-pasar. Tidak mustahil Mirah menyambung hidup dengan berjualan. Matahari tepat di atas kepala ketika hari itu Samin kembali menyusuri jalan-jalan kota yang berdebu. Dari nyonya, ia mendapat izin meminjam sepeda, dan benda itu amat menolong membawanya kemana-mana. Samin masuk ke perkampungan di Semaki. Di sebuah warung, untuk kesekian kalinya, ia mencoba menanyakan Mirah. Mirah? Babu Pak Sutaryo Mirah namanya. Tapi sudah sebulan mereka pindah ke Magelang. Jawab pemilik warung. Orangnya seperti apa, Bu? Samin bertanya memburu. Semampai, berkulit kuning, dari desa Ketunggul, Gunung Kidul. Desanya saya tidak tahu, tapi memang dari Gunung Kidul. Samin merasa dadanya sesak oleh kegembiraan. Apakah ia membawa seorang anak perempuan kira-kira berumur 3 tahun? Pemilik warung mengerutkan kening. Rasanya tidak, tapi bisa saja anaknya dititipkan pada salah seorang saudaranya. Jarang orang mau menerima pembantu yang membawa anak. Bapak familinya, suaminya, sahut Samin. Oh ya? Saya tidak tahu Mirah sudah kawin. Bagaimana dia bisa bekerja di sini tanpa bapak ketahui? Ibu tahu alamat majikannya di Magelang? Samin tidak membalas pertanyaan si pemilik warung. Pemilik warung menggeleng. Samin mengucapkan terima kasih dan cepat-cepat mengayuh sepedanya pulang. Dadanya penuh oleh kegembiraan yang meluap-luap.
Akhirnya diciumnya juga jejak Mirah. Ya Tuhan, biarkan aku menemukannya. Saat itu juga Samin menemui Nyonya Wardani untuk mohon diri. Dia ingin secepatnya menyusul Mirah sebelum jejaknya hilang kembali. Kau yakin itu Mirah istrimu? Nyonya bertanya. Tidak tahu, Doro. Tapi saya harus mencarinya. Siapa tahu ia benar Mirah. Aku tidak akan menahanmu, Samin. Aku bahkan ikut gembira kalau Mirah berhasil kau temukan. Tapi sebaiknya kau selesaikan dulu menjelajah kota ini. Siapa tahu Mirah yang sesungguhnya istrimu masih ada di sini. Tidak hanya seorang yang bernama Mirah dari Gunung Kidul, Min. Kau tidak tahu alamat majikan Mirah di Magelang. Kau harus mencarinya seperti kau mencarinya di sini. Dan itu makan waktu berbulan-bulan. Seandainya kau berbulan-bulan mencari Mirah di Magelang dan ternyata ia masih di sini, jerih payahmu akan sia-sia saja. Seandainya Mirah tidak ada di kota ini dan kau mau mencarinya ke Magelang juga, tanyakan pada bekas tetangga majikan Mirah atau salah seorang saudaranya di mana alamat majikan Mirah di Magelang. Samin tak begitu menyukai saran Nyonya untuk meneruskan pelacakan di Jogja. Tapi ia percaya Nyonya lebih tahu dari dirinya. Dan dia tidak berani membantah majikannya, walau hatinya serasa dihentak-hentak ingin segera pergi. Pelacakan selanjutnya dilakukan Samin dengan tidak sabar. Ia merasa pasti betul Mirah sudah pergi ke Magelang. Tapi toh ia tak berani menyusul tanpa menuntaskan lacaannya di kota Jogja. 2 minggu kemudian, Samin benar-benar pamit dari Nyonya dan Tuan Hadinoto. Mirah tak ada di Jogja. Nyonya Wardani membuatkan surat keterangan untuknya, berisi pernyataan kerjanya yang baik. Dimintakan juga cap dari RT dan RW tempatnya tinggal. Mudah-mudahan bisa memudahkanmu mencari kerja di sana, kata Nyonya. Gajinya diberikan penuh, ditambah sekadar uang saku. Padahal bulan itu baru 10 hari Samin bekerja. Dengan mengucapkan terima kasih yang panjang, Samin meninggalkan rumah yang telah memberinya keringanan hidup selama beberapa waktu. Di belakang punggungnya, Nyonya, anak-anaknya, Sinem dan Tumi memandang dengan berbagai perasaan bergalau. Simpati dan iba bercampur dengan harapan. Samin sendiri berjalan dengan penuh semangat dan ketidaksabaran. Terima kasih telah menikmati cerita ini. Tuliskan saran atau komentar di bawah untuk memperbaiki channel ini. Jangan lupa tekan tombol subscribe, like, and share.